Demi diskon, let's go. Astaga, bikin video 1 menit tuh susahnya minta ampun guys. Ketika aku merasa burn out dan pengen berhenti melakukan hal yang aku lakukan sekarang, aku tulis bahkan. Well, Zimzalabim. Hai guys, kembali lagi bersama aku, Leonie, di YouTube channelku. Oke guys, jadi pada video kali ini aku mau cerita salah satu pengalamanku ikut lomba buat dapetin diskon tes IELTS. Penasaran kan? Makanya tonton sampai habis ya videonya dan jangan lupa untuk subscribe channel ini. Jadi seperti yang aku udah bilang di video sebelumnya, kalau misalkan tes IELTS tuh nggak murah kan ya, kayak 2,9 juta. Makanya aku tuh takut banget, amit-amit aku gagal di percobaan pertama, karena kan emang bisa dibilang aku cukup struggling di bahasa Inggris. Abis itu aku nekat untuk belajar otodidak, ditambah aku cuma punya waktu sekitar 2 bulanan lebih, 2 bulan lah anggapannya, untuk persiapan IELTS dan dokumen kuliah lain, di tengah kesibukan OSIS dan tugas-tugas kelas 12. Nah, karena aku juga nggak enak buat minta orang tuaku bayarin tesku yang 2,9 juta itu, makanya aku kayak coba cari cara gimana sih caranya aku bisa untuk meminimalisir biaya tes itu supaya semuanya itu nggak dibayarin full sama orang tuaku, tapi aku juga bisa berpartisipasi untuk bayar tesku sendiri. Sebenarnya sekaligus aku juga pengen nunjukin ke papa mamaku dan kokoku juga kalau misalkan aku emang beneran niat dan serius untuk kuliah di luar negeri. Makanya aku ikutan lomba ini. Oke, jadi itu semua berawal ketika aku melihat di grup angkatan, itu kayaknya sekitar akhir Juli, 25 Juli gitu. Nah, aku lihat kayak ada broadcast message dari temanku, dimana kalau misalkan ada lomba yang hadiahnya itu bisa dapetin diskon tes IELTS atau IELTS rebate dan uang tunai. Wah, pas aku ngeliat itu kayak beneran, ya ampun, Tuhan emang beneran ngasih jalan banget ya buat aku. Aku langsung lihat tuh kira-kira lombanya apa sih, dan aku berharap banget semoga lombanya tuh nggak susah, jadi aku bisa ikutan gitu loh. Oh ya, BTW ini lombanya diadakan sama CIE Jakarta yang berkolaborasi dengan Taylor's University Malaysia ya. Nah, pas aku lihat ternyata lombanya ada video kontes gitu. Jadi kayak kita bikin video promosi gitu dan cuman 1 menit guys. Pas aku tahu nih, aku langsung kayak, hah, ini beneran? Ini cuma bikin video 1 menit tentang CIE Jakarta doang. Soalnya kayak kalau 1 menit aku merasa aku mampu untuk bikin video itu dibandingkan kalau misalkan bikin video short movie gitu lah. Cuman yang aku khawatirin itu kalau misalkan banyak peserta yang ikut tuh gimana? Karena takutnya percuma aku udah memberikan waktu aku yang seharusnya aku udah mulai bisa belajar IELTS, cuman aku gunakan buat bikin video ini. Tapi ya seperti biasa, demi diskon, let's go. Aku bersyukur banget waktu aku di Sanur, aku aku ikutan kelas intrakurikuler sinematografi. Jadi setidaknya aku udah tahu step by step bikin video itu gimana sih. Nah, pas aku coba mulai bikin storyboardnya, astaga, bikin video 1 menit tuh susahnya minta ampun guys. Kayak nggak gampang gitu loh buat ngerangkum dan ngeringkas hal-hal yang mau kita sampaikan dalam 1 menit doang. Plus harus dibikin menarik pula. Dan kayaknya itu udah makan waktu 20 detik untuk intronya sendiri deh. Sebenarnya yang susah itu adalah karena aku pengen bikin videonya itu se-soft selling mungkin kan. Jadi kayak apa masalah yang aku ingin angkat dan solusinya itu gimana adalah senatural mungkin gitu. Jadi nggak sekedar ini adalah sebuah lomba dan dibuat-buat gitu, tapi aku pengen ini beneran ya, kebanyakan teman-teman yang lain tuh juga merasakan hal yang sama nih kayak aku. Tapi seiringnya berjalan waktu, akhirnya storyboard kelar. Ketika storyboard udah selesai, aku kembali menghadapi satu problem lagi. Nih ya guys, susah jadi content creator kayak aku gini tuh, kalau mau bikin video itu sangat butuh effort, walaupun itu cuma bikin video 1 menit doang. Karena kan kita harus bikin ide sendiri, scripting sendiri, shooting sendiri, dan bahkan harus edit sendiri. Masalah ide dan scripting menurut aku itu masih doable lah ya. Tapi kalau shooting itu kadang capek banget di teknisnya, karena kita yang jadi pemeran videonya, kita juga jadi kameramen sekaligus. Bayangin harus mencet tombol kamera,
terus dalam 5 detik kemudian kita harus udah ready buat jadi aktor ya. Belum lagi kalau misalkan harus retake sampai 10 kali lebih. Nah ini sama nih kayak waktu aku bikin video ini. Apalagi aku ada beberapa yang harus ambil dari bird view kan, angle-nya di bird view. Nah itu kayak butuh ekstra banget buat apa namanya, megang sendiri ke kameranya. Gitu kita langsung kayak pura-pura nulis. Ntar kalian coba lihat deh itu. Makanya bird view-nya rada ancur dan apa namanya, dan makanya tulisannya agak sedikit nggak kelihatan karena ngeblur. Dan aku udah gak ada waktu buat retake ulang lagi. Bahas segala sesuatu yang pengen dicapai, semuanya itu nggak ada yang instan tapi butuh effort. Jadi semangat guys. Well, sebenarnya menurut aku itu enak banget ya kalau misalnya kita udah punya storyboard. Jadi kita udah tahu kita mau syuting apa, angle gimana, dibandingkan kita harus mikir lagi pas lagi hari H syuting. Dan jujur aku juga bersyukur banget dengan ikut lomba ini tuh aku bisa meluangkan waktu untuk menuliskan bucket list dan kata-kata motivasi lah buat jadi penyemangat aku pas lagi masa-masa stresnya persiapan kuliah. Nih aku masih ada sampai sekarang karena Oke guys, ini adalah salah satu contohnya. Tada! Oke guys, jujur aja honestly, ini adalah salah satu properti yang aku pakai buat lomba video kontes itu. Cuman aku masih tetap tempel di meja belajarku karena ini bagus banget buat jadi reminder aku ketika aku merasa burn out dan pengen berhenti melakukan hal yang aku lakukan sekarang. Nih, aku tulis bahkan. Ini ketika kamu merasa ingin berhenti, pikirkanlah tentang mengapa kamu pengen memulainya. Jadi aku nulis ini, jadi aku pengen kuliah di luar negeri, terus aku pengen buat orang tua bangga, aku pengen bisa sukses, dan akhirnya aku bisa berimpact untuk banyak orang. Amin. Karena guys, menurut penelitian, 75 dari 100 orang yang menuliskan mimpinya di atas kertas kayak gini nih, berhasil mewujudkan mimpi-mimpi mereka. Jadi ya semoga dengan aku menuliskan ini juga aku tempel dan sebagai reminder aku juga bisa mewujudin mimpiku. Amin. Dan makanya kalian juga bisa mulai untuk menuliskan mimpi-mimpi kalian dan siapa tahu mimpi kalian bisa terwujud. Oke guys, jadi setelah syuting dan proses editing aku lakuin, akhirnya videonya jadi dan aku langsung ngecek dan kirim videonya melalui email. Itu deadline tanggal 30 Juli 2020 jam 23.59. Cuman aku baru kirim jam 10 malamnya. Ya, biasalah itu pasti karena aku takut ada yang kurang dan takut ada salah edit gitu. Nah, bagi yang penasaran gimana sih video akhirnya, gimana video jadinya, langsung cek it out aja ya. Hai, namaku Leonie. Aku adalah siswi kelas 12 SMA yang punya mimpi untuk kuliah di luar negeri. Tapi yang menjadi masalah adalah aku belum tahu mau ambil jurusan apa, mau kuliah di mana, dan bagaimana caranya. Sampai akhirnya aku dikenalkan dengan CIE atau Central International Education. Bagi yang belum tahu, CIE ini menyediakan jasa untuk mempersiapkan kita kuliah di luar negeri. Mulai dari tes bakat minat untuk penentuan jurusan, preparation maupun tes untuk IELTS dan TOEFL, bahkan ada program study tour ke berbagai negara juga loh. CIE juga membantu untuk konsultasi rencana studi, pendaftaran kuliah, aplikasi visa, dan masih banyak lagi. Ternyata lengkap banget ya. Nah, bagi teman-teman yang juga sama kayak aku, mau kuliah ke luar negeri tapi bingung gimana caranya, boleh banget nih langsung dicek aja di Instagramnya @ciaijakarta atau juga bisa dicek di website resminya. Dan semoga informasi aku berikan dapat bermanfaat bagi teman-teman. Jeng jeng jeng, videonya tepat 1 menit. Ini lombanya kemarin tuh kayak di-post di IG CIE Jakarta, dan nentuin pemenang itu ada dua cara, yaitu kayak satu dari pilihan juri dan satu lagi dari nentuin video like di Instagram. Tahu nggak sih guys, aku pikir ya yang ikut lomba ini tuh kayak segambreng-gambrengnya gitu loh. Karena kan nggak mungkin ya broadcast message yang dikirim ke 3 angkatan, masa cuman aku doang yang ikut dari sana. Itu pasti nggak mungkin banget. Aku udah mikir kayak itu pasti nggak mungkin gitu. Tapi ternyata guys, yang ikut itu cuma 9 orang dari seluruh Indonesia, Jakarta. Aku juga nggak tahu, pokoknya intinya dari sana udah 3, cuman sisanya tuh 6 peserta lagi tuh dari yang umum lah. Aku pikir itu kayak yang bakal ikut lomba tuh ada 20-30 orang lah. Soalnya kayak menurut aku ini sangat doable sih lombanya. Dan hari itu bisa dapat cash dan IELTS rebate. Intinya masih doable banget lah. Tapi ya ternyata yang ikut cuma 9 orang. Itu pas aku tahu
Ya ampun Tuhan, aku nggak tahu apa yang Engkau rencanakan, tapi intinya aku serahkan semua dalam tangan-Mu. Karena dengan 9 orang ini ya, peluang aku untuk bisa menang dapetin diskon tes IELTS itu ya semakin terbuka lebar. Sampailah di hari pengumumannya, itu tanggal 2 Agustus 2020, hari Minggu. Dan pas sebelum diumumin itu, intinya semua video kita diputerin satu-satu. Jadi 9 peserta itu diputer lah videonya satu-satu. Itu aku deg-degannya minta ampun. Aku gak mau berharap banyak, soalnya kadang-kadang kalau misalnya kita udah terlalu berharap, terus tiba-tiba jatuh, wah, rasanya sakit banget guys. Tapi tiba-tiba pas diumumin, oh my god, aku juara 2 guys. Itu aku beneran gak nyangka sama sekali. Aku seneng dan haru juga, kayak aku merasa Tuhan emang beneran ngebuka jalan banget buat aku ini. Dan dari juara 2 ini aku dapetin, tada! Jadi ini pertama ada IELTS rebate 750.000, terus ada cash 350.000, dan ada free assessment test. Yeay! Oh, sama itu aku juga dapat konseling gratis. Jadi ya, walaupun aku udah tahu aku mau ambil jurusan apa dan mau kemana rencananya, cuman ya tidak ada salahnya aku tanya-tanya lagi untuk memastikan kalau misalkan ini emang sangat prospek gitu ke depan. Well, tapi guys, ternyata aku gak bisa gunain IELTS rebate-nya. Karena ternyata kalau misalnya kita mau gunain si diskon tes IELTS ini nih, ada ketentuan ya di belakangnya. aku nggak tahu sih, cuman ya udahlah. Jadi sebenarnya syaratnya itu adalah aku bisa gunain ini kalau misalkan aku menggunakan servis CI Jakarta. Jadi kayak aku daftar kuliah tuh menggunakan study abroad counselor ini. Cuman kan emang dari awal aku udah planning aku mau daftar mandiri aja, mau daftar sendiri aja. Jadi ya akhirnya aku tetap nggak bisa gunain si diskon IELTS ini. Jadi aku cuma bisa bayar IELTS tuh dengan si cash 350.000 doang. Kelihatannya emang kecil lah, 350.000 tuh kayak dari 2,9 paling ya cuman 2,50 lah. Dan menurut kalian mungkin 350 tuh kecil ya, cuman menurut aku untuk dapat 350.000 ini dengan pencapaian aku sendiri, aku udah merasa bangga dan kayak seneng dan grateful lah sama Tuhan juga. Aku yakin semua ini juga pasti ada maksudnya dari Tuhan. Dan aku beneran sama sekali nggak nyesel ikutan lomba ini. Karena ya pada awalnya aku cuma ngejar si IELTS rebate doang, tapi pada akhirnya aku bisa sekali mendayung 2-3 pulau terlampaui. Jadi selain aku dapat cash ini, aku juga dapetin sertifikat ini. Tada! Ya jadi hitung-hitung bisa nambah-nambah poin lah. Karena berhubung sertifikat lomba aku kebanyakan lomba volley atau ngebulu tangkis, ya jadi bisa masukin satu jenis lomba yang lainnya lah. Oke guys, jadi sebelum menutup video kali ini, aku ingin memberikan sedikit kesan pesan dari aku. Jadi aku bersyukur banget pada saat itu aku memutuskan untuk ikut lomba ini. Misalkan ya, kalau kemarin aku nggak jadi daftar karena alasannya aku nggak bisa edit video, aku nggak bisa bikin video, atau karena alasannya pasti bakal saingannya banyak, mungkin aku nggak bakal ada di posisi ini sekarang, dimana aku bisa dapetin cash 350.000 untuk hitung-hitung minimalisir biaya IELTS tesku, dan aku juga bisa apply kuliah dengan sertifikat lomba ini. Karena menurut aku lebih baik kita mencoba tapi gagal dibandingkan kita nyesel karena kita nggak pernah nyoba sama sekali. Nah, nanti masalah keterima atau nggak keterima, masalah menang atau nggak menang, menurut aku itu urusan belakangan. Yang penting kita udah berani nyoba. Yuk berjuang sama-sama. Oke guys, sekian dari videoku kali ini. Semoga kalian suka videonya. Dan kalau misalnya kalian ada pertanyaan seputar kuliah luar negeri, atau kalian ada request video, boleh banget langsung tulis kolom komentar ya. Oh ya, jangan lupa untuk pantengin video aku selanjutnya, karena aku bakal cerita dan sharing juga terkait pengalaman aku belajar IELTS otodidak dan ketika aku tes IELTS-nya pakai komputer base. Jangan lupa senyum dan semangka. See you in next video. Bye-bye.